Salam Yahowu buat sahabat Suar Sunderman dimanapun berada. Kita jumpa lagi di acara Suar Sunderman edisi khusus rancangan khotbah Minggu tanggal 21 Desember 2025. Host kali ini dengan saya Natal Desmeni Telombenua. Saya pegawai di STT BNKP Sunderman. Dan yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Pendeta Dr. Dorcas Orienti Daily MTH. Beliau adalah dosen di STT BNKP Sunderman dan juga Preses Resor 1 BNKP. Salam Ibu. Shalom. Selamat datang di Suar Sunderman. Kasih. Apa kabar Ibu? Baik. Puji Tuhan. Nah, adapun yang menjadi nats khotbah yang akan kita diskusikan kali ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu kepada kami pada sore hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, kekuatan, sukacita yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendiskusikan tentang rancangan khotbah untuk Minggu tanggal 21 Desember 2025. Kami memohon hikmat yang daripada Tuhan, berikan kami kemampuan dan berikan kami juga pengetahuan yang daripada Tuhan, sehingga diskusi ini juga Tuhan boleh berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat kepada pemirsa Suar Sunderman dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik para pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 67 sampai dengan 79. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakharia. Dan Zakharia ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawan umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera." Demikian firman Tuhan. Baik Ibu, untuk mengawali diskusi kita kali ini, saya mau bertanya, siapakah yang secara historis diakui sebagai penulis Injil Lukas? Baik Ibu Natal, Lukas ini itu sebutan bagi penulis Injil itu sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya nama lengkap itu Lucilius, nama
Lukas itu dari bahasa Latin, atau juga Lokaios, itu nama Lukas ini. Ya, jadi dia dari Antiokhia, lahir dari Antiokhia, seorang pemeluk baru agama Yahudi yang kemudian dalam beberapa pendapat referensi mengatakan dia beralih ke agama Kristen. Ya, jadi tentu itu juga dalam pelayanan Rasul Paulus di Antiokhia. Itu. Nah, itulah Lukas ini, dan bagi Paulus sendiri Lukas ini disebut sebagai tabib, ya, karena Lukas dia juga belajar ilmu kedokteran. Ya, dia belajar ilmu kedokteran sehingga Paulus menyapa dia dalam beberapa surat-surat Paulus, misalnya dalam Kolose pasal 4 ayat 14 dikatakan di situ, salam kepadamu dari tabib Lukas yang terkasih. Nah, jadi itu menunjukkan di satu sisi bahwa Lukas itu dekat dengan rekan sekerja Paulus dan juga berlatar belakang ilmu kedokteran. Nah, tentu terkait dengan Injil, karena Injil itu adalah kabar baik, maka Lukas ini sering disebut seorang pemberita Injil. Itu terkait dengan profil siapa Lukas, ya. Dan kalau dilihat juga bahwa Lukas ini dia juga mendapat pendidikan Yunani yang cukup tinggi. Makanya kalau diperhatikan, diperbandingkan dalam teks-teks Yunani, sebenarnya dikatakan dalam beberapa referensi sangat halus bahasanya. Ya, dia menggunakan bahasa-bahasa halus, pertanda bahwa pendidikan Yunaninya cukup tinggi, ya. Dan ia seorang Kristen pada generasi kedua. Ya, tentu generasi pertama adalah saksi yang langsung bertemu dengan Yesus, dan tentu ini dia pada generasi kedua yang mahir dalam Alkitab Perjanjian Lama dan mempunyai minat besar terhadap tradisi Kristen dari masa yang lampau. Dan selanjutnya juga mungkin kita bertanya ya, Lukas ini apakah dia tergolong murid Yesus, ya, seperti kalau beda seperti Matius ini. Ya. Sebenarnya Lukas adalah salah seorang dari ke-70 murid yang kita temukan dalam teks ketika diutus 70 untuk tidak membawa apa-apa waktu Yesus dalam pelayanan. Jadi itulah yang kita lihat dalam profil Lukas. Dan hal lain yang juga kita bisa lihat bahwa penulis Injil Lukas orang yang sama yang menulis Kisah Para Rasul. Nah, itu profil dari Lukas, ya, itu. Oke Bu, lalu Ibu apakah alasan penulisan dari kitab Injil Lukas ini sendiri? Iya, secara menyeluruh penulisan Injil Lukas ini sebenarnya karena dia adalah seorang yang ingin tahu, ya, orang berpendidikan lah ya kalau kita sebut di zaman sekarang, dia itu telah menyelidiki berbagai peristiwa, ya, dari hal-hal asal mula, dan dia mengambil sebuah keputusan untuk membukukannya dengan teratur.
Jadi itu sebenarnya tujuannya ini dia hanya mau menyusun buku. Jadi boleh dikatakan sastrawan ya. Apa yang dia sudah dapatkan dari hasil penyelidikannya dia bukukan. Nah, itu sebenarnya itu bisa kita lihat di Lukas pasal 1 ayat 3 ya. Dia mau membukukan semua kisah-kisah yang dia sudah lihat atau temukan dalam peristiwa Yesus. Ya. Jadi kitab ini ditulis sebenarnya ditujukan kepada Theophilus. Nah, ini di sini sedikit ada sekedar informasi dari beberapa referensi. Ada yang mengatakan bahwa Theophilus ini sebenarnya hanya sebuah sebutan, bukan benar-benar oknum ya. Jadi ada yang mengatakan itu adalah sahabat ya dari Lukas. Ada juga yang berpendapat bahwa seseorang yang terhormat atau gelar yang mendukung pewartaannya atau pekabaran Injil yang dilakukan oleh Lukas. Ya, karena kalau arti Theophilus sendiri dalam bahasa Yunani itu artinya sahabat Allah. Ya, itu sahabat Allah. Jadi itu yang ditujukan atau dialamatkan Injil Lukas ini. Ya, dan ada juga yang berpendapat bahwa Theophilus adalah seorang pegawai pemerintah Roma, ya, seorang yang berpengaruh, yang membiayai penulisan serta penyebaran Injil Lukas. Nah, itu sehingga sebutan Theophilus yang juga itu tentu diarahkan pada sidang pembaca. Jadi siapapun yang membaca mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan dari Yesus itu sungguh terjadi. Dan tentu itu tujuannya adalah memperteguh iman, kepercayaan para pembaca dari Injil atau buku yang dibuat oleh Lukas ini. Nah, jadi itu yang boleh kita lihat kepada siapa dialamatkan dan alasan dari penulisan Injil Lukas ini. Baik Ibu, kalau tadi Ibu menjelaskan alasan penulisan Injil Lukas, lalu apakah ada juga yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab Injil Lukas ini? Ya, tentu yang namanya sebuah kitab Injil juga bahkan surat-surat dalam Alkitab selalu ada latar belakangnya ya. Nah, sedikit sebelum masuk pada latar belakang masih terkait tadi dengan alasan dari penulisan ini, itu juga sebenarnya mau menyatakan bahwa ada arti dan maksud bagi kepercayaan bagi para pembaca bahwa sesungguhnya apa yang dibukukan oleh Lukas itu yang sudah dikumpulkan, yang dia sudah garap, yang dia susun serapi mungkin tentang kisah Yesus Kristus, itu adalah sebuah kabar baik. Ya, itu ada Injil tentang Yesus Kristus dan karya Yesus. Jadi kalau saya sendiri melihat dari berbagai pendapat tadi itu, boleh dikatakan bahwa kemampuan Lukas ini, karena dia tadi boleh tergolong pada orang yang intelektual dari sisi pendidikan, dia mau jadikan sesuatu yang berarti apa yang dia dapatkan. Jadi itu menurut saya sesuatu yang positif dari tujuan atau alasan dari penulisan Injil Lukas. Nah, masuk pada latar belakang penulisan Injil Lukas ini, tentu ini konteksnya dulu ditulis setelah tahun 70 Masehi, setelah pasukan Roma menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah
di kota itu. Nah, jadi tentu kita bisa membayangkan bahwa Lukas ini mengumpulkan berbagai informasi, menggarap, menyelidiki dengan seksama kisah tentang Yesus ini menurut saya juga ini ada hubungannya untuk bisa menguatkan berita tentang Yesus Kristus itu bukan mitos, tetapi itu benar-benar terjadi. Ya, benar-benar terjadi. Nah, sehingga keadaan di tahun 70-an itu juga tentang peristiwa kehancuran Yerusalem. Nah, tentu itu ada hubungannya dengan mengatakan bahwa sekalipun Yerusalem itu sebagai tempat pelayanan Yesus itu, tetapi kisah tentang Yesus itu tidak pernah akan hilang, tidak pernah akan hancur, ya. Dan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa ini sangat berarti bahwa menguatkan iman kepercayaan Theophilus dalam tanda petik para pembaca dari kitab ini. Dan tentu sumber dari Injil Lukas ini, penulisan ini, Lukas menggunakan Injil Markus, karena Injil Markus ini sebenarnya yang pertama sebagai Injil di antara Injil-Injil yang lain. Jadi ini sumber utama dari penulisan Injil Lukas. Kemudian kumpulan perkataan Yesus ini juga dipakai oleh penulis Injil Matius yang juga digunakan oleh Lukas. Makanya kalau kita lihat Ibu Natal, kadangkala ada perikop yang sama, walaupun gaya penulisannya berbeda. Sesuai dengan fokus arah dari penulis Injil itu sendiri. Dan yang ketiga, kumpulan kisah yang tidak dipakai oleh penulis Injil lain. Dan ini lebih pada tradisi yang berasal dari generasi pertama, saksi mata yang diteruskan dengan cara yang dapat dipercayai sehingga disebut sebagai pelayan firman. Nah, jadi itu sumber-sumber dari penulisan Injil Lukas ini dan kondisi masa di mana waktu penulisan Injil itu ada. Nah, satu lagi yang perlu juga saya singgung juga terkait dengan Injil Lukas ini, karena ada hubungannya dengan latar belakang penulisan, yaitu sebenarnya di antara Injil dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas inilah yang paling lengkap mengisahkan peristiwa tentang Yesus Kristus. Ya, dimulai dari kelahirannya, ya, bahkan juga beberapa perumpamaan yang ada di dalam Injil Lukas ini tidak terdapat di Injil lain. Satu yang terkenal itu orang Samaria yang baik hati, ya. Itu di Lukas pasal 10. Juga domba yang hilang. Ya. Terus anak yang hilang. Itu perumpamaan anak yang hilang. Dan juga tentang cerita Yesus mengunjungi rumah Zakheus. Ya, itu. Dan tentu juga kisah tentang janji Yesus kepada seorang penjahat yang ikut disalibkan di Golgota. Nah, itu hanya lengkap di dalam kisah Injil Lukas. Ya, ini keunikan dari Injil Lukas ini. Wah, sangat menarik ya Ibu ya tentang Injil Lukas ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan siapa penulisnya, alasan dan latar belakang
penulisan dari kitab Lukas ini. Tadi kita juga sudah membaca perikop dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79. Kami juga ingin tahu Ibu penjelasan tentang perikopan ini. Iya, ini memang ayatnya lumayan banyak, panjang. Ya, ada 13 ayat. 13 ayat. Jadi sebelum saya masuk dalam uraian ayat dimulai dari ayat 67 sampai ayat 79, izinkan saya secara ringkas saja dulu memberitahukan susunan seputar peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Yesus. Bagaimana saya katakan tadi bahwa dalam Injil Lukas ini paling lengkap kisah tentang Yesus itu, dan itu sudah dimulai dari pasal yang pertama sebenarnya, dan juga tempat-tempat di mana peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh Yesus. Nah, ada susunan yang pertama itu dari beberapa referensi buku dibuat ada satu kisah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ya, tentu nanti itu yang bagian dari perikop kita ini. Itu mulai pasal 1 sampai pasal 4 ayat 13. Nah, jadi dalam inti atau tema kecil mempersiapkan jalan bagi Yesus ini, di situ diceritakan, dijelaskan apa alasan menulis Injil ini. Makanya di ayat 1 sampai 4 itu sudah jelas sekali tertulis di situ. Kemudian nanti beralih pada peristiwa seputar kelahiran Yesus. Nah, kalau dilihat di situ pada zaman Herodes, jadi diceritakan masa waktu peristiwa itu. Nah, kemudian yang sangat penting lagi adalah kelahiran Yohanes. Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis. Ya, mengapa juga dia dicantumkan pembaptis? Karena dialah yang pertama melakukan baptisan pertobatan itu. Sebenarnya namanya hanya Yohanes. Ya, itu yang disampaikan. Tapi ketika dia sudah memperagakan, melakoni baptisan, sudah ikut serta Yohanes Pembaptis. Tentu ini juga untuk membedakan dengan nama-nama Yohanes lainnya. Nah, jadi di dalam Lukas ini itu ditekankan juga tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, yang nantinya kita kenal bagaimana Yohanes Pembaptis ini mempersiapkan orang-orang untuk menerima Yesus, ya. Dan di akhir bagian tema ini mempersiapkan jalan bagi Yesus, ada penutup, yaitu kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dan pencobaan yang dialami di padang gurun. Nah, setelah itu susunan berikut adalah kisah Yesus di Galilea. Nah, mulailah yang ditampilkan Yesus bukan lagi Yohanes Pembaptis, ya, hanya awal Yohanes Pembaptis pembuka jalan bagi kehadiran Yesus. Nah, sedangkan fokus kabar baiknya itu, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, susunan ketiganya Yesus ke Yerusalem, ya, jadi itu. Kemudian nanti susunan berikut minggu terakhir Yesus di Yerusalem, pasal 19 sampai pasal yang ke-23. Dan Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada muridnya. Ini pasal yang terakhir, pasal 24. Nah, khusus Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 79, tadi sudah saya katakan dia masuk pada susunan yang pertama dalam kisah mempersiapkan jalan bagi Yesus, kisah
Yohanes tersebut. Nah, makanya kalau kita lihat di pasal 1 itu sedikit ini harus kita singgung juga, ya. Sebenarnya itu sudah dimulai bagaimana malaikat memberitakan kelahiran Yohanes dan Yesus. Nah, itu bersamaan sebenarnya, ya. Elisabet ibu Yohanes dan Maria ibu Yesus mengandung secara ajaib. Kita sudah tahu itu. Dan bagian ini mencakup kidung Maria yang terkenal dan kejadian-kejadian seputar kelahiran Yohanes dan Yesus. Itu kita lihat di pasal 1. Nah, demikian juga di pasal 2-nya, ya, tentu ini sangat rapi Injil penulis Lukas ini menulis seperti apa kisah tentang Yohanes Pembaptis dan kisah Yesus ini. Walaupun juga kadangkala selesai kisah itu ada aja lagi dia munculkan. Ini memang itu juga gaya penulis ini, ya. Nah, kita lihat di situ bahwa di pasal 1 itu Yohanes keluar sama sekali dari panggung, maka tampillah nantinya Yesus, ya. Nah, itu. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kita ini Nyanyian Pujian Zakharia. Nah, tentu kita tahu Zakharia itu dia seorang imam, ya, dia seorang imam. Dan sebenarnya Zakharia dan Elisabet ketika malaikat menampakkan diri kepada mereka, di ayat yang ke-6 pasal 1 sudah jelas di situ Zakharia dan Elisabet ini disebut sebagai keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Disinilah malaikat menampakkan diri kepada sosok suami istri ini, Zakharia dan Elisabet. Nah, tetapi yang namanya juga sebagai suami istri, mereka ini belum punya anak. Sedangkan Elisabet itu sudah di statusnya mandul, tercatat di ayat yang ke-7, dan sudah lanjut umur. Nah, jadi secara kemanusia duniawi, ya, nggak mungkin lah ada keturunan, itu ya. Nah, makanya ketika malaikat menampakkan diri kepada Zakharia itu terkejut dan takut. Ya, ayat 12 di pasal 1 itu tertulis, ya. Pada waktu itu Zakharia itu sedang menjalankan tugas keimaman, ya, secara bergiliran. Jadi di Israel itu sebuah tradisi kaum Lewi itu, mereka itu ada jadwal, ada rombongan-rombongan seperti kalau sekarang tim atau kelompok yang bekerja melayani di bait Allah secara bergantian, dan itu pun dicabut Lot. Dicabut Lot pas giliran Zakharia. Nah, disitulah malaikat menampakkan diri kepadanya. Nah, jadi Zakharia takut, terkejut melihat mengapa malaikat menampakkan diri ini, ya, karena tidak sembarangan juga malaikat itu menampakkan diri. Itu kadangkala difahami kalau bukan kabar baik, kabar buruk lebih banyak, hukuman atau apa, ya. Jadi ada ketakutan, ada namanya manusia pasti kenapa, ada apa yang salah, apalagi dia seorang imam, ya. Nah, tapi malaikat Tuhan di ayat yang ke-19 tahu bahwa Zakharia ini takut, ya, dan terkejut, makanya dia menyebut namanya, ya,
malaikat Tuhan menyebut namanya Gabriel. Iya. Ya. Mengapa menyebut nama? Bukan berarti malaikat Gabriel inilah fokus, tetapi di situ ditekankan bahwa malaikat ini mau menunjukkan bahwa dia itu melayani Allah dan diutus untuk berbicara kepada Zakharia. Jadi Zakharia jangan takut, karena ini saya Gabriel, saya ini melayani Allah, saya ini diutus untuk menyampaikan sesuatu ya kepada Imam Zakharia. Nah, dan tentu Zakharia mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat. Nah, disinilah yang menarik, bahwa ketika malaikat itu mengatakan bahwa doamu itu telah dikabulkan, Zakharia dan Elisabet, doamu itu sudah didengar oleh Tuhan dan kalian akan memiliki anak. Ini bahasa sederhana yang saya sampaikan, kita bisa lihat di ayat 13. Muncullah respon keraguan dalam diri Zakharia. Ya, tersirat di situ ketika dia bertanya, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Ya, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Nah, ini tadi yang saya katakan, dia terkejut. Ini bercanda ini. Masa saya yang sudah mungkin. Dia tidak mungkin. Dia ragu. Ya. Nah, itu pertanyaannya itu tentu kan mengandung keraguan akan berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Alasannya karena sudah tua. Ya. Dia lupa bahwa malaikat Tuhan ini utusan Allah. Ya. Bahwa malaikat ini hanya melayani Allah. Itu. Maka respon malaikat Tuhan menanggapi Zakharia yang pertanyaannya penuh dengan keraguan itu, dia menegaskan bahwa dia itu melayani Allah dan utusan Allah, dan bahkan mengatakan bahwa mulai hari ini engkau akan bisu, ya, engkau tidak akan dapat berkata-kata sampai kepada hari nantinya di mana semuanya itu akan terjadi. Nah, jadi ini mau meyakinkan Zakharia bahwa dia itu hadir untuk memberikan kabar baik, tetapi justru keraguan yang muncul dalam benak Zakharia. Ya, itu. Nah, sejak itulah sebenarnya Zakharia bisu, tidak lagi bisa berbicara. Bahkan dalam menjalankan tugas keimamannya itu dia pakai bahasa isyarat. Karena kan rombongan ada grup tadi itu orang kaget juga. Heran apa yang terjadi. Dan apakah itu memang hukuman kepadanya karena dia tidak percaya ya Bu ya? Makanya dia bisu dan tidak bisa berkata-kata. Bukan hukuman tapi tanda. Oh, tanda. Tanda agar Zakharia bisa melihat bahwa sesungguhnya ini adalah kabar baik dari Tuhan. Nah, jadi selanjutnya disebut di ayat 24 pasal 1, Elisabet mengandung selama 5 bulan. Ya. Nah, di situ. Nah, dan seterusnya kisah terpotong ceritanya itu ketika kisah yang lain tentang Yesus diberitakan. Dan akhirnya saya tidak ulas yang setelah itu karena terlalu panjang, bisa nanti dibaca kembali di rumah tentunya ya. Tetapi di sini saya langsung masuk ketika kelahiran Yohanes. Ini udah lahir nih, ya.
oleh Elisabet, lahir seorang anak laki-laki, tepat seperti yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu kepada Zakharia. Dan ini sebuah tradisi yang lazim dilaksanakan. Hari ke-8 seorang anak itu lahir di tengah-tengah keluarga, wajib disunat. Dan itu diberlakukan kepada Yohanes, ya, diberlakukan kepada Yohanes. Dan sekaligus pada saat disunat itu juga sebuah tradisi langsung dinamai, ya, diberi nama. Nah, dan hukumnya juga dalam tradisi itu, nama si anak itu nama ayahnya. Nah, itu nama ayah yang diberikan kepada anak itu, ya, itu. Nah, ini tentu pemberian nama ini sebuah tradisi yang dilakukan kepada si anak yang baru lahir ini, yang kita sudah sebut Yohanes. Ini dirembukin oleh tetangga dan keluarga, baik dari pihak Zakharia dan juga Elisabet, ya. Nah, tapi mereka memberikan kesempatan kepada Zakharia menanyakan respon lah, menghargai, karena kan tidak elok kalau tidak ditanyakan apa pendapatmu dengan ini. Pada waktu diberi kesempatan kepada Zakharia, dia meminta, ya, dia meminta batu tulis, dia mau menulis karena belum karena bisa masih lagi. Saya berpikir di sini karena kan udah lahir, tapi masih belum lagi terbuka mulutnya, ya. Ini ada hubungannya juga dengan keyakinan dari diri sendiri dulu. Benarkah ini adalah sebuah pengakuan yang datang dari dirinya? Ketika diberikan kepadanya batu tulis, ya, seperti sebuah sepotong kayu, dia menulis di situ. Apa yang ditulis oleh Zakharia, yaitu dia beri nama Yohanes, ya, dia tulis di buku itu Yohanes. Lah, semua orang kaget. Karena ini udah kesepakatan semua, bahkan tradisi yang berlaku, nama Zakharia seharusnya. Tapi dia berikan Yohanes, ya. Nah, sedangkan arti Yohanes itu sendiri itu Yahweh sangat bermurah hati. Itu artinya, ya. Tapi itu nama Allah bagus juga, ya, sangat bermurah hati. Nah, ini mungkin ada sebuah kesaksian kepercayaannya bahwa Tuhan itu baik, ya. Dia bisa saja sebenarnya dihukum mati karena tidak percaya dengan kabar baik tadi, tapi masih diberi kesempatan untuk menyaksikan kelahiran anak dan melihat perbuatan Tuhan itu. Nah, semua orang heran, ya. Ayat 63b ditulis itu, semua orang heran, ini apa ini? Karena tidak sesuai dengan harapan mereka yang lazimnya berlaku pada waktu itu. Nah, dan bersamaan dengan keheranan orang-orang di sekitar itu, dan seketika itu juga terbukalah mulut Zakharia, ya, dan dia bisa berkata-kata dan memuji Allah. Nah, di ayat 64 teks berkata-kata dan memuji Allah, itulah ayat 67 sampai ayat 79. Makanya saya singgung sebelum perikop ini biar nyambung, ya, bisa difahami bahwa puji-pujian, nyanyian dalam perikop yang kita renungkan ini atau kita dalami ini, itu ada hubungannya ketika Zakharia terbuka mulutnya
dan terlepas lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan isi pujian itulah yang diuraikan lebih lanjut lagi nanti, mulai dari ayat 68 sampai ayat yang ke-79. Nah, itu Ibu Natal, saya mulai ayat 67. Di ayat 67 ini menjelaskan keadaan Zakharia ayah Yohanes pasca ketika dia sudah bisa berbicara. Ya, mulutnya terbuka. Dan bukan hanya itu saja. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan bernubuat. Jadi makanya kalau dilihat setiap ayat selanjutnya itu adalah perkataan yang sangat dalam. Ya, dan itu adalah sebuah tanda kuasa Roh Kudus meliputi diri Zakharia. Bahkan dia bernubuat tentang anaknya, tentang Yesus yang nantinya dipersiapkan jalan oleh Yohanes. Ya, itu. Jadi ia melakukannya sesuai dengan pengertian bernubuat, karena kan bernubuat ini belum terjadi, ya akan terjadi itu, ya. Dan juga menyampaikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Ya, tentu itu di Perjanjian Lama seperti Nabi Yesaya, ya, nabi-nabi pada zaman PL. Ayat 68 dimulai dengan terpujilah Tuhan Allah Israel. Perlu ini menjadi sebuah hal yang dijelaskan. Ini adalah ungkapan pengakuan tentang Tuhan, ya, yang merupakan nama diri pribadi dari Allah yang disembah diakui oleh Israel. Ya, ini membedakan dengan ilah-ilah yang lain itu. Ya, inilah Tuhan. Sedangkan sebutan Allah ini mengarah pada jenis, bahwa Allah yang diakui bangsa Israel sebagai Tuhan atas mereka itulah yang patut dipuji, itulah yang patut disembah, yang layak dipuji. Ya, dan itu dilanjutkan dengan alasan penyembahan kepada Tuhan Allah Israel, karena di situ di bagian itu tentu juga yang disembah oleh Zakharia. Ya, di situ dikatakan ia melawat umatnya. Ada kata yang sangat dalam makna di sini adalah kata melawat. Kata melawat ini kalau dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli dari PB ini episkeptomai, ini luas artinya. Jadi seseorang yang mau berkunjung, ya, seseorang yang melawat. Dan kata melawat ini juga episkoptomai ini digunakan, saya sengaja kaitkan di sini Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1. Kisah ini ketika orang-orang kecewa karena tidak ada yang melayani mereka, makanya nanti dipilih diaken, diakonos yang melayani. Nah, melawat di situ juga digunakan pada memilih. Artinya bahwa episkeptomai ini, melawat ini, seseorang yang hadir untuk memperhatikan, ya, untuk mengunjungi, ya, menyembuhkan, ya, memperhatikan mereka yang terabaikan. Nah, di sini ada permainan kata yang menarik soal istilah melawat di sini. Dengan demikian dalam nubuatan bahwa Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan,
Yang dimaksud kelepasan di sini adalah penebusan, pembebasan khususnya dari hukuman dosa. Ini yang dilakukan oleh Allah dalam pelawatannya bagi umat. Ya, itu di ayat 68. Ayat 69. Ya. Nah, di sini ada kiasan yang digunakan di sini. Ada di situ untuk menumbuhkan tanduk keselamatan. Ya, ada istilah tanduk di situ. Tentu ini kan tanduk binatang dan binatang yang kuat, yang keras, yang melambangkan kekuatan atau keperkasaan. Ya, tentu ini lambang kekuatan yang memberi keselamatan di dalam keturunan Daud. Itu ayat 69. Nah, ayat 70, nah di sini diuraikan rincian nubuatan oleh para nabi sebelumnya, ya, bahwa akan datang yang menyelamatkan. Kita bisa lihat di ayat 70 di situ. Nah, selanjutnya ayat 71 sampai ayat 73 menjelaskan tujuan kelahiran Yesus, ya, yang akan datang menyelamatkan itu, sebagaimana janji Allah kepada Abraham dan keturunannya. Ya, itu. Nah, ayat 74 sampai ayat yang ke-75, ini janji Allah kepada nenek moyang Israel tersebut menjadi bagian yang diterima oleh Israel di zaman Zakharia. Ya. Mengapa dapat kita lihat di ayat 74 ada di situ kata supaya kita, ya, termasuk di situ Zakharia, zaman Zakharia, dan juga di ayat 75 kata seumur hidup kita. Nah, jadi di situ juga bahwa Zakharia bagian dari yang akan mendapatkan janji Allah itu karena bagian dari Israel. Nah, ayat 76 sampai ayat 77 dari ayat ini perkataan ditujukan kepada Yohanes. Nah, kalau tadi kan itu kepada Yesus, ya. Nah, khusus 76 sampai 77 di situ dikatakan anakku. Karena kan ini pujiannya si Zakharia yang sekarang dia tujukan kepada anaknya itu, Yohanes. Iya. Ya. Dia katakan di situ bahwa Yohanes itu adalah nabi Allah yang maha tinggi, yang bekerja mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, ini jadi Zakharia ini karena dia dipenuhi Roh Kudus, dia tahu semuanya. Dia tahu bahwa kehadiran Yohanes ini itu pembuka jalan kepada Sang Penyelamat yang akan mengampuni, menyelamatkan dosa manusia. Nah, itu. Jadi Yohanes bukan sekedar diutus oleh Allah untuk memberitakan pertobatan. Seperti yang saya katakan tadi, ditandai dengan pembaptisan orang-orang, ya. Melainkan juga ia harus mampu menyadarkan umat Israel tentang dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Inilah kehadiran Yohanes itu juga bukan hanya sekedar datang memberitakan pertobatan, tetapi memberikan pengertian yang dalam. Karena ada di situ, di teks itu digunakan istilah memberikan pengertian, ya. Nah, di situ ini saya hubungkan dengan bacaan pertama hari Minggu. Ada bacaan Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 5, berita keselamatan itu digaungkan. Jadi ini ada hubungannya yang mau mengatakan bahwa sebenarnya kehadiran juru selamat itu ini adalah sesuatu berita keselamatan yang sudah jauh-jauh hari diperdengarkan, yang sudah dinubuatkan. Dan semakin lagi kehadiran Yohanes itu semakin meyakinkan bahwa itu menjadi pembuka jalan
akan kedatangan Kristus itu. Ayat 78 sampai ayat 79 dilanjutkan di situ menunjukkan sifat Allah, ya, bahwa sifat Allah rahmat dan belas kasihan kepada umatnya. Ini sebagai wujud lawatannya tadi. Tadi makna atau arti dari lawatan itu sudah jelas. Memberi harapan ditandai dengan digunakan istilah di situ di ayat yang ke-78 surya pagi. Ya, surya pagi itu simbol penerang yang menyinari sehingga mengarahkan kaki dalam kegelapan menuju jalan damai sejahtera, yaitu kesejahteraan secara lahir dan batin, kehidupan yang tentram. Itulah arti damai sejahtera yang sering disebut shalom. Itu sebenarnya luas, sejahtera secara lahir batin, kehidupan yang tentram. Nah, dalam teks ini, ayat ini saya hubungkan ini bacaan kedua di minggu itu, Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10, yang isinya itu fokus pada betapa besarnya kasih Allah, anugerah Allah itu sungguh menghidupkan. Nah, dan tentu juga kehadiran Yesus Kristus itu, tadi surya pagi itu sebuah harapan yang menjanjikan memberikan damai sejahtera. Nah itu Ibu, agak panjang memang penjelasan 13 ayat tapi sangat ini. menarik. Ya, jadi urutannya seperti itu yang boleh saya jelaskan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Tentu dari apa yang telah Ibu jelaskan, saya bisa merangkum Ibu bahwa puji-pujian Zakharia ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Artinya dia tidak hanya membuat puji-pujian secara kepintarannya, hikmatnya sendiri, tapi puji-pujian itu oleh karena dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia juga bernubuat. Ya, dia bernubuat dan menyaksikan keagungan Tuhan ya di dalam kehidupannya. Jadi Ibu, di minggu Advent keempat ini adalah masa dalam menghayati makna iman tentang penantian akan kedatangan Kristus. Saat ini kita diingatkan melalui tema minggu Allah melawat umatnya seperti yang tema Ibu tadi sudah sampaikan ya, tema perikopan Allah melawat umatnya. Mungkin ada yang Ibu sampaikan tentang renungan ini Ibu? Ya, dari perikop kita ini tentu ini saya renungkan yang menjadi tawaran ya, tentu bagi teman-teman pengkhotbah nantinya bisa juga dikembangkan. Saya dalam kerangka tema minggu Allah melawat umatnya, ada 3 poin yang saya tawarkan yang menurut saya secara pribadi perlu kita dalami, renungkan di masa Advent ini. Yang pertama ini yaitu perlu semakin diingatkan dan bahkan berakar dalam hidup orang percaya tentang kasih Allah. Ya. Ini bagi saya ini harus menjadi pesan penting. Ya. Kadangkala dalam keseharian kita ini kita lupa bahwa hidup kita ini adalah karena kasih Allah. Ya. Nah, ini menurut saya ini perlu melalui firman Tuhan. Perikop ini perlu diingatkan dan perlu berakar ya. Bahwa hidup kita ini semua oleh karena kasih Allah. Ya, dan itu juga di Efesus pasal 2 itu ayat 8. Ya. Nah,
ditekankan di Karena situ kasih karunia. karena kasih karunia. Dan inilah yang harus terus dihidupi Ya. oleh orang percaya, sehingga tidak ada lagi dendam, Ya. tidak ada lagi kesombongan, Ya. karena diingatkan, kamu punya Ya. karena kasih Kasih Allah. Allah. Kamu bisa seperti ini karena kasih Allah. Saya pikir kalau semua sudah mengingatkan sesamanya, atau juga kita diingatkan, udahlah, apalah hidup kita ini. Iya. Tidak, kita hanya yang mengerjakan, ya. Jadi, dan kasih Allah itu inisiatifnya, dia melawat, ya. Dia melawat, ini inisiatif Allah ini, dia melawat, dia mengunjungi, ya. Ini yang kadang kita kenal dengan istilah teologi itu inkarnasi, ya. Ya. Allah di tempat yang maha tinggi, dia turun, mengunjungi, melawat, memperhatikan, ya, umatnya, ya. Dia tidak membiarkan umatnya terabaikan. Seperti tadi dalam kaitannya memilih pelayan, ya, dia tidak biarkan umatnya terabaikan, seperti dalam Kisah pasal 6 ayat 1 yang tadi saya singgung dalam tafsiran di atas, ya, penjelasan di atas, ya. Dia memperhatikan umatnya, ya, sehingga belenggu yang menghimpit umatnya itu karena dosa, dia tidak mau umatnya itu berada dalam menuju maut, ya. Ia datang melepaskan dan membebaskan serta menyelamatkan umat dengan memberi harapan yang baru, surya pagi tadi, Ya. yang mencerahkan dan penuh kepastian dalam berjalan menuju damai sejahtera. Nah, tentu dalam komunitas yang disebut sebagai gereja, gereja meneruskan pelawatan kasih Allah itu agar menerangi di tengah kegelapan dan memperoleh damai sejahtera. Ya, makanya ini tugas gereja sebenarnya, bagaimana pelayanan-pelayanan kita, program-program kita, ya, ini dalam meneruskan pelawatan kasih Allah. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, karena ini konteksnya nyanyian doa dan pujian Zakharia, ya, dalam perikop ini yang ditujukan kepada Allah karena kasih-Nya, karena janjinya yang tergenapi dalam Yesus Kristus, ya. Allah yang diagungkan sebagai ungkapan iman kepercayaan kepada Allah. Ini tentu respon lawatan Allah bagi umatnya. Puji-pujian merupakan kesaksian hidup yang nyata tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang terpancar dalam kehidupan kita. Mengapa saya sedikit singgung soal puji-pujian merupakan kesaksian hidup? Bukan hanya sekedar puji-pujian yang kita lihat, kor, vokal group, ya, tetapi seutuhnya hidup kita ini sebenarnya adalah pujian, karena merupakan kesaksian hidup. Jadi kita juga menjadi pemberita Injil melalui hidup kita ini, bentuk lawatan Allah yang sudah terpancar dalam hidup kita. Nah, saya terus kaitkan dengan gereja yang adalah komunitas, bahwa gereja yang bersaksi di tengah-tengah keraguan, ketidakpastian, tetap terarah pada janji Allah. Ini saya terinspirasi keraguan Zakharia tadi itu, Ya. ya, ketidakpastian itu, ya. Tetapi kadangkala juga kita ini kan ada keraguan manusiawi itu, alamiah itu. Tetapi tetap kita diingatkan, dan gereja, ya, harus menyaksikan dan menguatkan umatnya di tengah-tengah keraguan. Ini kondisi kita ekonomi, ya, dampak yang terjadi, musibah, bencana ini berdampak, ya,
Nah, tapi bagaimana kita tetap terarah pada janji Allah, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini ajakan umat percaya mempersiapkan jalan bagi Kristus yang akan datang kembali. Ya, makanya tugas kita memberi pengertian, ya, yaitu pengetahuan dan kecerdasan, kebijaksanaan akan keselamatan kepada orang lain bagi dunia berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan di sini tentu terkait dengan bahwa inilah misi gereja. Gereja yang bermisi untuk terus mewartakan jalan bagi Kristus itu. Jadi kita ini sebenarnya sambil juga kita menjalani, menyaksikan puji-pujian dalam hidup kita ini, sekaligus juga mempersiapkan jalan bagi Kristus yang akan datang. Ya, bagaimana kita ini bisa seperti Yohanes berani mengatakan bertobatlah, ya, hai kamu ular beludak. Nah itu kan lebih lanjut kalau kita baca tentang, ya, dia berani, ya, walaupun mungkin masa waktu tidak terlalu lama untuk Yohanes, tapi dia sudah menyampaikan nubuatan akan jalan bagi Kristus. Jadi bagaimana kita juga di era saat ini, ya, mempersiapkan jalan bagi Kristus yang akan datang kembali. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai perenungan. Tentu bisa lagi ditambah atau fokus terhadap ini. Jadi karena ini tadi temanya Allah melawat umatnya, nah ini saya lebih banyak menyinggung seperti apa pelawatan yang dilakukan oleh Allah dan responnya terhadap kita saat ini. Ya Ibu, terima kasih diskusi kita pada sore hari ini sangat menarik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta. Kiranya diskusi kita hari ini juga dapat menjadi berkat kepada semua sahabat Suara Sunderman dimanapun berada dalam mempersiapkan khotbah pada tanggal 21 Desember 2025. Dari studio Sunderman kami mengucapkan selamat merayakan Advent yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.